Puluhan warga Banjaryebuah, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, mengaku resah dan mengeluhkan sumur mereka kekeringan lantaran diduga air bawah tanah tersedot akibat pembangunan belasan sumur bor yang dibuat oleh PT Sungai Mas Indonesia untuk mengairi tambak udang yang ada di kawasan pemukiman warga tersebut. Klien Banjaryebuah Desa Penyaringan, Idewa Arbawa, mewakili para warganya mengatakan ada 11 kepala keluarga di utara Jalan Raya Denpasar Gilimanuk dan 19 kepala keluarga di selatan Jalan Raya. Jadi, totalnya ada sebanyak 30 kepala keluarga yang sumurnya mengalami kekeringan akibat dari dampak pembuatan sumur bor oleh tambak yang dibangun oleh PT Sungai Mas Indonesia di wilayahnya. Kalau yang terdampak itu hanya ada 30 kakak, Pak. Dari warga kami yang di sebelah utara Jalan Denpasar Gilimanuk itu ada 11 kakak. Yang sebelah selatan Jalan Denpasar Gilimanuk itu ada 19 kakak, Pak. Jadi total 30 kakak. Totalnya 30 kakak. Itu kondisinya seperti apa? Kalau kondisi saat ini airnya memang sudah untuk nyuci atau masak itu tidak dapat, Pak. Artinya kering sudah ya? Kering. Nah, kalau warga kami kan biar terpenuhi airnya itu aja. Terkait keluhan ini langsung disikapi oleh DPRD Kabupaten Jembrana, di mana pada Kamis 19 Juni 2025 dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Jembrana, Nimade Sri Sutarmi SM, bersama Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Jembrana, Haji Sajidin, Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Jembrana, Iketut Swastika Esos MH, beserta jajaran dan instansi terkait di lingkungan Pemkab Jembrana, melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke lokasi. Dalam sidak, perwakilan pengelola tambak Imade Swena membenarkan bahwa PT Sungai Mas Indonesia telah membuat sebanyak 12 unit sumur bor dengan kedalaman masing-masing 40 meter untuk mengairi tambaknya yang saat ini telah jadi seluas 15 hektar dari total luas 30 hektar. Tak hanya itu, bahkan pihak pengelola tambak mengakui belum memiliki izin penggalian ABT, termasuk adanya bangunan kantor tambak tersebut yang juga belum lengkap perizinannya. Atas temuan tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Jembrana Nimade Sri Sutarmi SM dengan tegas memerintahkan Kasatpol PP Pemkab Jembrana yang diwakili Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah atau PPUD Iketut Jaya Wirata untuk menyegel sementara operasional tambak pada bagian yang belum memenuhi perizinan, diantaranya sumur bor dan bangunan yang belum memiliki PBG. Kami dari lembaga DPRD Kabupaten Jembrana beserta kawan-kawan dari Komisi 1, 2, dan 3 dan didampingi oleh dinas terkait mengunjungi tambak yang beroperasi di wilayah Banjaryebuah, Desa Penyaringan. Tambak ini bernama PT Sungai Mas Indonesia. Nah, dasar kami ke sini karena mendapatkan laporan dari masyarakat sekitar bahwa sumur-sumur di rumah warga sekitar tambak ini mengering sudah hampir sebulan. Nah, itu penyebabnya menurut mereka karena dibangunnya sumur-sumur bor penggunaan air bawah tanah untuk keperluan operasional daripada tambak yang ada di sini. Nah, berdasar itu kami datang mengecek lokasi, melihat apa yang terjadi. Ternyata setelah kami berkomunikasi dengan petugas yang ada di lokasi menyatakan bahwa memang benar menggunakan sumur-sumur bor yang sudah ada. Sekarang ada 12 titik sumur yang sudah dibangun dan sudah mulai dimanfaatkan untuk kebutuhan daripada tambak-tambak yang ada. Karena dia menggunakan air bawah tanah, otomatis kebutuhan air di masyarakat, terutama sumur masyarakat itu mengering. Karena itu kita minta dari perusahaan ini, tambak ini untuk mengkaji ulang. Kebetulan mereka belum
mengantongi rekomendasi atau izin dari kementerian terkait dengan penggunaan air bawah tanah. Karena itu saya minta kepada Pol PP untuk menyetop sementara penggunaan sumur bor yang ada di tambak ini. Dan kami sudah komunikasi dengan pemilik dari tambak ini dan mereka juga mengamini untuk menyetop sementara. Jadi nanti kalau perizinannya sudah lengkap, kemudian ada solusi untuk memenuhi air masyarakat di sekitar ini, tentu bisa dilaksanakan itu kembali. Kemudian kedua, perlu diingat juga, saya sudah sampaikan kepada petugas yang menjaga di sini untuk mengevaluasi kembali izin, karena izin yang mereka miliki penggunaan airnya adalah air payau. Kalau kita bilang air payau berarti air permukaan, bukan air bawah tanah. Itu juga harus dicermati. Terkait dengan PBG, kita juga sudah cek. Awalnya saya komunikasi dengan BPKAD, memang yang pajak yang kita terima baru pajak tanahnya saja, untuk bangunannya belum. Karena itu kita cek ke lapangan, ternyata sudah ada bangunan besar, kemudian tambak juga sudah dibuat. Itu wajib dia harus memiliki PBG, kan begitu. Saya sudah sampaikan juga kepada pemilik, sekarang sedang berproses katanya. Sedang berproses, dan saya minta segera diselesaikan agar bisa melengkapi atau memenuhi kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi oleh pengusaha. Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Jembrana, Eketut Swastika Esos MH, juga menekankan bahwa masyarakat dan pemerintah di Kabupaten Jembrana tidak anti kepada investor, namun harus memenuhi kriteria dan regulasi. Sedari hal itu, pihaknya meminta agar pengelola tambak segera melengkapi perizinan yang diperlukan agar tambak bisa beroperasi. Imades Wena selaku pihak perwakilan pengelola tambak menerima atas teguran dan penyegelan tersebut dan berjanji akan segera melengkapi perizinan, termasuk memberikan solusi terbaik atas apa yang menjadi keluhan warga. Kita berproses demikian rupa sehingga terkendala perizinan sampai saat ini belum terbit. Kemudian masalah ADP yang disampaikan oleh Bu Ketua itu terjadi proses peralihan kewenangan seperti itu. Di situ kami kemarin di tahun 2024 awal sesungguhnya sudah mengajukan proses ke instansi terkait di daerah. Namun sejak bulan Februari ini berubah kewenangannya ke kementerian. Jadi kami mengikuti itu. Sekarang sedang berproses dalam bentuk menyusun gambar konstruksi ABT yang akan kita ajukan ke kementerian. Kebetulan baru tadi juga kita bertemu dengan Pak Pembekel dari kepala wilayah ke kepala kewilayahan juga untuk mengantisipasi keluhan warga dalam waktu dekat. Kalau membangunkan mereka sumur itu butuh waktu, Pak. Sehingga dalam waktu dekat kami sudah sepakat didampingi oleh manajer budidaya itu akan menyiapkan air bersih yang kami tampung nanti dalam bentuk tandon, kurang lebih itu 5.000 liter, kapasitas 5.000 liter. Selanjutnya air bersih yang ditampung di tandon ini kami akan distribusikan kepada warga. Hitung-hitungan dari masing-masing kakak untuk terdampak yang 30 kakak itu kurang lebih membutuhkan air per hari itu untuk mandi cuci sekitar 3.000 liter. Kami siapkan nanti dalam bentuk tandon itu 5.000 liter.